Selamat malam, saya atas nama Virginia Koreluji. Malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perubahan Sosial Budaya buku ke-8 dengan judul Teknologi, Perubahan Sosial dan Perilaku Manusia. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Nilai membentuk aspirasi yang mempengaruhi lingkungan kita, dari relasi, kapal untuk perilaku, dari pilihan untuk identitas pribadi. Pilihan kita mempengaruhi nilai mana yang lebih kita ekspresikan dan mana yang kita nantikan. Ketika tindakan dan kata-kata selaras dengan aspirasi dan nilai-nilai kami merasa koheren, mengalami kedamaian batin. Disonansi kognitif terjadi ketika pengalaman dan ekspresi kita berbeda dengan nilai internal kita. Sistem ketika kita harus mengabaikan naluri kita untuk mengejar nilai tertentu. Ketidaknyamanan batin yang tak terdefinisi muncul. Itu mempengaruhi cara kita memandang orang lain dan bagaimana mereka memandang kita. Dimanifestasikan sebagai penampilan yang tidak autentik. Itu adalah pembunuh fungsi psikologis yang sehat, kesejahteraan subjektif dan pengaruh sosial. Bab 2, pembahasan. 1. Apa peran teknologi dalam pencarian kesejahteraan? Perangkat keras diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak, sedangkan perangkat lunak diperlukan untuk mengoperasikan perangkat keras. Kesejahteraan manusia melibatkan dimensi material dan imaterial yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kisaran kebutuhan tercermin dalam konvensi hak asasi manusia utama seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak atau lebih baru-baru ini Tujuan Pembangunan Milenium dan penerusnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Semuanya merangkul aspek materi dan elemen imaterial yang penting bagi kualitas hidup seseorang. Namun, katalog ini tidak lengkap atau semua lewat. Mereka tidak memiliki hak untuk hidup dalam masyarakat yang mengangkat individu untuk memenuhi potensi bawaan mereka. Mereka adalah dasar minimum pembangunan manusia. Yang kedua, dari berkat menjadi beban. Sementara jutaan orang kehilangannya, bagi yang lain teknologi telah menjadi sumber kesusahan. Penggunaan konstan dengan itu peluang yang tidak terhindarkan dari koneksi telah berubah menjadi kutukan. Kami telah menjadi sukarela budak dari alat yang diciptakan untuk melayani kita semua. Terus-menerus menavigasi aliran berita dari teman di media sosial, termasuk yang besar proporsi yang belum pernah mereka temui. Terutama anak muda merasa konstan tekanan untuk menghayati pengalaman menggembirakan yang sama dengan teman-teman ini bagikan. Membaca apa yang dilakukan orang lain saat merasa bosan di rumah tak tertahankan bagi banyak orang. 2 dekade lalu intimidasi terbatas pada tatap muka dan dengan demikian hubungan jendela waktu yang sangat singkat. Sekarang ruang telah tumbuh secara eksponensial di segi waktu, ruang, dan alat siksaan. Yang ketiga, pengaruh algoritma. Algoritma ditunjukkan untuk mengoptimalkan segalanya. Mereka adalah instruksi untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Segala sesuatu yang kita lihat dan lakukan di web adalah produk dari algoritma. Di map pun yang berakhir di umpan media sosial seseorang dibawa ke sana oleh algoritma. Dari kode komputer ke internet, melalui email dan online menyusuri aplikasi smartphone, navigasi GPS dan komputer game, algoritma ada di mana-mana. Apakah itu proposisi jiwa med, film untuk ditonton atau tujuan liburan? Platform online beroperasi melalui algoritma. Kecerdasan buatan dengan demikian mempengaruhi cara kita memandang dunia online dan lingkungan alam kita. Semakin banyak algoritma dikembangkan untuk membantu kita,
membuat pilihan secara pribadi dan profesional hidup. Bagaimana, kapan, dan di mana kita berolahraga, makan, dan menghabiskan uang kita. Siapa kita berinteraksi dengan risiko akutnya adalah menjadi semakin kuat, sedangkan kecerdasan alami kita melemah karena kurang olahraga. Otak adalah otot yang harus ditantang untuk tumbuh. Itu dapat menyembuhkan dari luar. Keempat, perburuan harta karun teknologi. Teknologi membuat relativitas menjadi realitas, itu tampak terlihat nyata. Sambil menyoroti potensi perubahan untuk menikmati kehidupan secara kualitas universal. Hubungan antara manusia dan teknologi bukanlah hubungan baik. Kita tidak boleh memutuskan apakah kita ingin kembali ke gua atau menuju ke masa depan. Jawaban lebih kompleks, kita harus keluar dari dinamika picik yang tampaknya melayani kita tetapi merugikan dalam jangka panjang, dan bergerak menuju pilihan, desain, dan penggunaan secara sadar. Teknologi yang dimaksud untuk mengoptimalkan matriks. Membuat pilihan, kemajuan inklusi adalah keputusan langsung setelah kami menerima bahwa semuanya terhubung. Yang kelima, memikirkan pikiran ulang. Ilmu komputer mendefinisikan studi tentang kecerdasan buatan sebagai studi tentang agen cerdas, termasuk perangkat apapun yang merasakannya, lingkungan, dan mengambil tindakan untuk memaksimalkan peluang keberhasilan mencapai tujuan tertentu. Ini bisa dijabarkan lebih lanjut untuk mencirikan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan tertentu, dan tugas melalui adaptasi yang fleksibel. Seperti yang terlihat sebelumnya, kecerdasan buatan semakin setara dengan berpengaruh yang diperbesar. Hal ini kemungkinan mereka yang membentuknya untuk menganalisis dan mempengaruhi orang-orang yang menggunakannya. Semakin baik kita memahami apa yang mendasarinya, sikap dan tindakan individu atau kelompok, semakin efektif interaksi yang diarahkan untuk membujuk mereka, kemungkinan besar akan terjadi. 6. Kuantitas meningkatkan kualitas. Kecepatan, konektivitas, jumlah pengguna yang berkembang pesat, dan data yang mereka hasilkan mempercepat pengembangan yang canggih. Semakin banyak algoritma data yang dibuang, semakin cepat mereka belajar dan semakin banyak alat canggih yang mereka gunakan. Jaringan saraf berhubungan dengan teknik yang dimodelkan setelah koneksi di otak manusia yang memungkinkan mereka untuk belajar meningkatkan dari waktu ke waktu. Ini mengarah pada pembelajaran yang mendalam atau tanpa pengawasan, yaitu pembelajaran mesin. Generasi berikutnya ini melengkapi komputer untuk mengajar diri sendiri. Pembelajaran mendalam memungkinkan mesin untuk melakukan pemikiran tingkat tinggi dan abstraksi. Seperti pengenalan gambar, ini mengarah ke lebih banyak lagi pemasaran. Lanjutan karena personalisasi pelanggan, pengelompokan audiens, pemasaran prediktif, dan analisis sentimen mereka yang canggih. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, ukuran kumpulan data berkembang pesat karena semakin banyak perangkat untuk mengumpulkannya, termasuk perangkat yang dapat digunakan, telepon pintar, antena jarak jauh penginderaan, log perangkat lunak, kamera, mikrofon, identifikasi frekuensi radio, pembaca fiksi, dan jaringan sensor nirkabel. Ini sejumlah besar informasi dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola pada skala besar. Berdasarkan analisis lintas sektoral tersebut, visualisasi dapat menggambarkan untuk menerapkan prinsip dan koneksi yang ada di mana-mana
namun itu tersembunyi di dataran penglihatan. Menggambar pada data mikro, maso, makro, dan meta dimensi sumber, analisis interdisipliner mungkin menunjukkan hubungan yang mengejutkan antara kenyataan yang tampaknya terputus. Misalnya, perbandingan simulasi antara dua sistem yang paling menantang dan kompleks di alam. Jaringan kosmik, galaksi, dan jaringan sel saraf di otak manusia, di bawah kesamaan ketat cahaya. Sekian dan terima kasih.